Klarifikasi Basarnas soal lamanya evakuasi Juliana pendaki Brazil di Gunung Rinjani hingga 5 hari. Warganet Brazil ramai-ramai menyerbu kolom komentar akun Instagram resmi Basarnas @sarnasional usai pendaki Brazil, Juliana Marins 27 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu, 21 Juni 2025. Mereka mengaku kecewa dengan kinerja tim SAR Indonesia yang membutuhkan waktu setidaknya 5 hari untuk bisa mengevakuasi Juliana. Untuk diketahui, Juliana ditemukan jatuh di kedalaman kurang lebih 600 meter. Dia mendaki bersama dengan 5 peserta lainnya yang berasal dari negara berbeda dengan seorang pemandu. Namun nahas, Juliana jatuh ke jurang dalam di area dekat Danau Kawah Gunung Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025. Lantas, mengapa proses evakuasi Juliana membutuhkan waktu yang lama? Kepala Basarnas, Marstia TNI Muhammad Syafii menegaskan pihaknya sudah merespons dengan cepat insiden tersebut dan langsung mengerahkan berbagai upaya untuk menyelamatkan korban sejak Sabtu, 21 Juni 2025. Syafii dalam konferensi pers, Selasa, 24 Juni 2025, menerangkan proses pencarian dilakukan mulai Sabtu, 21 Juni 2025, pukul 10.21 WITA dengan menerjunkan 5 tim penyelamat dilengkapi peralatan vertical rescue ke lokasi korban. Menurutnya, korban diketahui jatuh di area jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 150 hingga 200 meter. Tak lama setelah itu, Basarnas kembali menerjunkan 9 personel tim penyelamat kedua ke lokasi. Kemudian tim penyelamat ketiga, sebanyak 5 orang kembali diterjunkan ke lokasi pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA. Basarnas juga menerjunkan tim SAR gabungan berjumlah 10 orang dengan 4 porter pada pukul 19.38 WITA untuk melaksanakan dropping peralatan dan logistik. Namun, Syafii menyadari bahwa jarak pos ke lokasi jatuhnya korban cukup jauh dan membutuhkan waktu 8 jam perjalanan. Akhirnya sekitar pukul 19.30 WITA, tim SAR gabungan pertama dan kedua tiba di lokasi kejadian dan langsung melaksanakan pencarian. Karena kendala itulah sekitar pukul 20 WITA, tim SAR gabungan baru bisa melaksanakan observasi. Pada hari pertama pencarian, tim SAR melihat adanya tanda-tanda kehidupan dari cahaya senter yang masih menyala. Melihat hal itu, 1 tim SAR gabungan diturunkan untuk ke lokasi, sedangkan tim SAR lainnya menerbangkan drone thermal untuk mendeteksi posisi korban. Proses evakuasi pada hari pertama dilakukan sampai pukul 22 WITA, namun drone thermal saat itu belum berhasil menemukan posisi korban. Menurutnya, proses evakuasi terpaksa berhenti karena cuaca dan kondisi malam yang tidak memungkinkan pencarian. Syafii mengatakan lokasi tempat Juliana terjatuh berada di tebing, selain itu cuaca pada saat evakuasi juga tidak memungkinkan. Akibatnya, tim SAR yang diterjunkan ke lokasi ditarik kembali dari ke atas, begitu juga dengan drone yang diterbangkan. Pada hari berikutnya, Minggu, 22 Juni 2025, pukul 5 WITA, tim SAR gabungan kembali melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pencarian lanjutan. Sekitar pukul 8 WITA, tim SAR gabungan keempat dikerahkan ke lokasi pencarian. Sementara itu, pencarian menggunakan drone thermal dinyatakan tidak maksimal karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Siang hari jam 11 WITA, pencarian drone dinyatakan tidak bisa maksimal karena memang kondisi cuaca di ketinggian 9.000 kaki tersebut tidak stabil, kata Syafii. Akibatnya pukul 14 WITA, tim SAR kembali ditarik ke atas dan menunggu sampai cuaca memungkinkan. Proses pencarian kembali dilakukan Senin, 23 Juni 2025. Kali ini drone thermal berhasil mendeteksi posisi korban. Saat ditemukan, tubuh korban dalam kondisi tidak bergerak. Pada saat terdeteksi oleh drone, korban tertidur di bebatuan dalam kondisi miring. Setelah sekian lama drone itu memantau memang tidak ada gerakan, ujarnya. Berbekal data itu, tim SAR menarik garis tempat jatuhnya korban yang diketahui berada di kedalaman 400 meter dengan kondisi jurang yang terjal. Pada hari itu tim SAR berupaya mencapai titik korban, bahkan pesawat Bali Air sebenarnya juga ingin membantu proses evakuasi di titik koordinat. Namun kembali lagi dari situasi dan kondisi yang ada sampai dengan pukul 14.49 WITA, bahwa tim belum bisa menjangkau ke lokasi korban, terangnya. Sekitar pukul 15.30 WITA, tim SAR kembali diberangkatkan dengan membawa perlengkapan yang memungkinkan untuk proses evakuasi. Menurutnya, lokasi tempat korban terjatuh bukanlah tempat yang mudah dijangkau. Kedalaman sejauh 400 hingga 500 meter ini memang bukan sesuatu yang gampang. Rata-rata tali yang waktu itu di bawah memang berkisar di 250 meter, sehingga perlu ada tambatan lagi untuk disambungkan ke bawah dan itu ternyata kondisi jurang tidak memungkinkan untuk membuat tambatan tali tersebut, kata dia. Di sisi lain, cuaca pada pencarian hari ketiga juga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Baru pada hari keempat, tim SAR berhasil menjangkau lokasi korban menggunakan bantuan tali. Korban ternyata berada di kedalaman 600 meter, atau sekitar 9.000 kaki, atau 2.743 mdpl. Dia menjelaskan karena suplai oksigen yang terbatas, pergerakan tim SAR menjadi terhambat, ini diperburuk dengan kondisi jurang yang sangat curam dan terjal.
Syafii menuturkan proses evakuasi Juliana kembali dilakukan hari Rabu, 25 Juni 2025. Tim SAR akan mengangkat jenazah korban lifting terlebih dulu ke atas. Selanjutnya korban ditandu menyusuri rute pendakian ke Posko Sembalun. Di Posko Sembalun, jenazah akan dievakuasi menggunakan helikopter menuju RS Bayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.